Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ratu akan membacakan artikel yang berjudul adalah menelusuri perkembangan jiwa agama pada dewasa dan lansia. Manusia adalah makhluk yang bercipta dan sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut. Salah satunya manusia merupakan makhluk yang berasa ingin tahu dan memiliki potensi. Manusia disebut makhluk yang ingin tahu karena mereka bisa mengembangkan diri baik dari segi fisik maupun mental. Manusia juga dianggap sebagai makhluk yang berpotensi karena di dalam diri mereka terdapat banyak kemampuan alami seperti potensi berpikir, potensi hati, dan potensi nafsu yang mengisi kehidupan mereka. Semua potensi ini biar dikembangkan sesuai dengan tingkat dan fase perkembangan yang berbeda bagi tiap individu. Selain itu, manusia juga dikatakan sebagai makhluk yang butuh bantuan dari luar, butuh bantuan karena untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, mereka memerlukan dukungan dari luar dirinya sendiri. Dukungan ini bisa berupa arahan dan bimbingan, konseling. Sedangkan agama dalam bentuk pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus ditaati, di mana kekuatan tersebut mempengaruhi tindakan manusia. Agama juga dapat diartikan sebagai ajaran yang disampaikan Tuhan melalui Nabi dan Rasul-Nya. Rohani keagamaan yang termasuk dalam aspek spiritual sangat membantu pada perkembangan fisik yang sebaiknya. Oleh karena itu, sering kali dikatakan bahwa kesehatan fisik berdampak pada kesehatan mental. Menurut psikologi, perkembangan manusia dibagi berdasarkan usia yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa tahap atau periode. Secara umum, periode perkembangan tersebut terdiri dari satu masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa prapubertas, masa pubertas atau remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Di antara fase-fase perkembangan yang disebutkan di atas, penulis akan membahas tentang perkembangan dewasa ini, dewasa dan usia lanjut dalam konteks perkembangan jiwa keagamaan. Dan Istimewa 2005-234 umumnya menyatakan bahwa para ahli psikologi menganggap bahwa masa transisi menuju dewasa dimulai sekitar usia 20 tahun dan berlangsung hingga sekitar usia 40-45 tahun. Selanjutnya, fase tengah dewasa berlanjut dari usia 45 tahun hingga sekitar 65 tahun, dan masa dewasa lanjut atau masa tua berlangsung dari sekitar usia 65 tahun sampai akhir hayat. Hasil pembahasan di sini adalah sikap keberagaman orang dewasa. Masa dewasa adalah tahap mengikuti masa remaja, dan biasanya pada saat ini individu sudah merasa lebih stabil secara mental. Perkembangan spiritual pada usia ini masih sedikit dibahas oleh para pakar. Umumnya, pertumbuhan fisik sudah selesai dan banyak yang telah menyelesaikan pendidikan menengah. Elizabeth menjelaskan bahwa ketika seorang sudah dewasa, mereka menunjukkan kematangan pikir. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Yang menunjukkan bahwa orang dewasa untuk memiliki tanggung jawab dan memahami arti hidup. Dengan kata lain, orang dewasa berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka miliki. Pertama ini masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah fase pencarian stabilitas dan masa reproduksi, di mana banyak tantangan dan ketegangan emosional muncul. Ini juga di mana individu mungkin merasa terasing secara sosial, berkomitmen, dan bergantung pada orang lain, mengalami perubahan dalam dirinya serta beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Usia dalam fase ini sekitar antara 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa Madya. Masa dewasa Madya berlaku dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang mengatur pribadi dan sosial di masa ini antara lain ini fase
transisi di mana pria dan wanita menikah ciri fisik dan perilaku, masa dewasa yang memasuki periode baru dengan sifat jasmani dan perilaku yang berbeda. Minat terhadap agama meningkat dibandingkan sebelumnya, dan kadang-kadang ketertarikan di masa ini merupakan hasil dari kebutuhan sosial. Selanjutnya adalah masa usia lanjut. Masa usia lanjut adalah periode ketika terjadi penurunan fisik dan mental secara perlahan, dikenal sebagai senescence yang merujuk pada proses menua. Usia lanjut adalah fase terakhir dari siklus hidup seseorang, yaitu ketika seseorang telah jauh meninggalkan periode sebelumnya. Fase ini dimulai dari usia 60 hingga akhir hayat, ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan psikologis yang semakin menurun. Dapat disimpulkan bahwa masa dewasa terbagi menjadi 3 fase, yaitu dewasa awal, dewasa media, dan usia lanjut, masing-masing dengan rentang usia yang berbeda. Kematangan mental orang dewasa memberikan gambaran tentang bagaimana sikap pilihan mereka. Mereka telah bergantung jawab terhadap nilai-nilai yang mereka pilih, baik yang berasal dari ajaran agama maupun dari norma-norma lain yang didasarkan pada pertimbangan matang. Yang kedua adalah manusia yang lanjut usia agama. Menjadi tua membuat orang sulit untuk mengikuti ajaran agama dan melakukan kegiatan seperti pergi ke gereja, pendeta, dan berinteraksi dengan penganut agama lain dengan sikap yang lebih ramah. Perubahan dan kepercayaan agama ini di usia lanjut seringkali menunjukkan penerimaan terhadap keyakinan tradisional terkait dengan apa yang mereka percaya. Sering bertambahnya usia, orang cenderung kurang memikirkan kehidupan setelah mati, dan berfokus pada kematian itu sendiri, serta pengalaman mereka akan kematian. Pandangan ini benar terutama bagi mereka yang memiliki penurunan kondisi fisik dan mental. Yang ketiga adalah perlakuan terhadap manusia lanjut usia. Keadaan lansia di usia tua membuat mereka sering merasa tak berdaya ketika menghadapi kematian. Ketakutan akan hal itu meningkat seiring bertambahnya usia. Untuk membantu kecemasan yang dirasakan, bimbingan dan edukasi sangat dibutuhkan. Tujuan utama dari aktivitas tersebut adalah tujuan mengisi kekosongan yang dirasakan. Upaya ini bertujuan agar mereka tetap mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dalam pandangan Islam, orang yang sudah tua dilihat seperti bayi yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus. Dengan penuh kasih, perlakuan ini tidak dapat diberikan kepada orang lain, tanggung jawabnya ada pada anak-anak mereka. Perlakuan yang baik, sabar, dan penuh kasih sayang dianggap sebagai bentuk pengabdian, sebagai perlakuan dianggap sebagai sebuah dosa. Kesimpulan di sini adalah perkembangan seputar saat dewasa nampak melalui sikap yang lebih tenang, mandiri, dan dewasa, di mana agama bukan hanya sekadar warisan tanpa merupakan sekumpul nilai yang dipilih dan dengan sadar untuk menghadapi tantangan hidup. Pada awal tahap dewasa, usia 21-40 tahun, orang sekalian lebih berfokuskan pada diri stabilitas dengan tanggung jawab sosial. Sedangkan tahun-tahun dewasa menengah 40-60 tahun, ketertarikan terhadap agama biasanya meningkat sebagai bagian dari peralihan menuju tahap kehidupan yang baru. Ketika memasuki usia lanjut di atas 60 tahun, fokus ke agama beralih dari pencarian materi yang bersikap spiritual yang mengintegrasikan diri untuk mencapai ketenangan batin ketika menghadapi kematian. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait materi tentang perkembangan usia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.